Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan di video kali ini saya ingin membahas mengenai sebuah pertanyaan yang memang sering sekali diajukan oleh beberapa orang, yaitu siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pertanyaan ini pertanyaan yang paling sering dilontarkan oleh beberapa ateis ataupun agnostik, tapi beberapa orang yang beragama pun seperti Muslim, Kristen, Hindu, Buddha, dan agama lainnya juga memiliki pertanyaan ini di benak mereka. Maka dari itu, ayo kita langsung membahas mengenai jawabannya, dan ini adalah jawaban favorit. Saya berasal dari ibu saya berasal dari ibunya saya, dan ibu-ibunya saya berasal dari ibunya lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi, sampai pada Adam alaihissalam. Jadi, oke, sampai pada Adam alaihissalam. Lalu, ada apa sebelum Nabi Adam alaihissalam? Maka ada jin, lalu sebelum jin ada malaikat, lalu sebelum malaikat maka ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, semuanya ternyata kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu akan ada pertanyaan yang didorong oleh syaitan, hadza faqrullah faman khalaqallah. Ini semua adalah ciptaan Allah, lalu siapakah yang menciptakan Allah? Nauzubillah. Jadi siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan ini sebenarnya nggak ada, karena seperti yang diterangkan di Al-Quran, surat Al-Ikhlas, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak melahirkan maupun dilahirkan. Yang ini artinya adalah Allah itu tidak dilahirkan atau tidak diciptakan. Yang membuat pertanyaan siapa yang menciptakan Allah pun menjadi incoherent gitu kan. Jadi nggak logis mempertanyakan hal itu ketika itu tidak diciptakan. Jawabannya simpel, Allah ada, selesai udah. Kita nggak bisa menggunakan otak manusia untuk memahami hal itu. Seperti contohnya saja, jika saya menyuruh kalian untuk mengangkat beban 5 kg, mampukah kalian mengangkat beban 5 kg? Mampu, kan? Jika saya menyuruh orang paling kuat di dunia untuk mengangkat sebesar 5.000 kg, ya, 50.000 kg, bisa nggak dia ngangkat? Nggak bisa. Kenapa? Karena ada batasan pada otot-otot yang manusia miliki. Sama halnya dengan mata kita. Mata manusia ini berapa jauh kita bisa melihat? Misalnya, beberapa orang bisa melihat 2 km, 3 km, bahkan 5 km di hari yang cerah gitu kan, tanpa ada halangan awan ataupun apapun. Tapi bisakah dengan mata manusia ini, dengan mata telanjang kita, tanpa bantuan teleskop, tanpa bantuan teropong ataupun hal lain sebagainya, mampukah kita melihat sejauh 5.000 km? 50.000 km? Bisa nggak? Nggak bisa. Oke? Karena ada batasan pada mata kita. Sama halnya misalnya dengan telinga. Meskipun ada ledakan di belahan dunia, di seperempat bagian dari dunia ini, kita nggak bisa dengar. Meskipun ledakannya sangat besar misalnya. Kenapa? Karena ada batasan juga pada telinga kita. Jadi artinya kita terbatas pada penglihatan, kita terbatas pada kekuatan kita terbatas pada pendengaran kita terbatas pada energi kita, sama halnya dengan kita terbatas juga dengan otak kita. Jadi ada banyak hal yang bisa dipikirkan oleh manusia, tapi enggak sebanyak itu ternyata. Ada banyak hal yang bisa kita imajinasikan, tapi ternyata masih terbatas. Bisakah kita mengetahui hal-hal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala jika itu bukan dari para nabi? Bisa nggak? Nggak bisa. Hanya melalui para nabi kita bisa mengetahui beberapa hal tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika pertanyaannya kita ditanyakan mengenai siapa itu Allah, apa itu Allah, bagaimana Allah terlihatnya, atau bagaimana hal lainnya sebagai Allah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mampu sekarang mengatakan hal-hal tersebut. Tanpa dalil, tanpa misalnya keterangan dari para nabi. Jadi misalnya jika ada seorang ilmuwan ataupun seorang ahli filsafat mengatakan bahwa
Tuhan itu seharusnya seperti ini, Tuhan itu seperti itu. Eh, kita tidak mengambil satu otoritas pun dari siapapun. Oke? Kita tidak mengambil kata-kata mereka. Karena para nabi yang diutus oleh Tuhan dan memberitahu kita tentang siapa Tuhan itu dari Tuhan itu sendiri. Oke? Ya bayangin aja ya, kita itu makhluk terbatas. Seperti yang tadi saya sudah terangkan bahwa kita terbatas dengan mata kita terbatas dengan telinga kita, dengan otot-otot kita, kekuatan kita, energi kita, yang kita juga terbatas dengan otak kita. Bagaimana kita bisa memahami sesuatu yang tak terbatas dengan kapasitas yang terbatas? Gak bisa. Jadi bagi saya, mengenai pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan, itu lebih dalam lagi ternyata. Bahwa yang pertama, pertanyaan itu nggak eksis. Dan yang kedua, ternyata kita tidak mampu memahami hal tersebut. Dan jika kalian ingin mencoba, misalnya, kalian ingin mencoba memahami Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai ketidakterbatasannya, infinity, dan eternality-nya, coba kalian coba. Maka kalian akan gagal.